Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen yang saya hormati, khususnya Bu Ira Diana selaku sebagai dosen pengajar saya di mata kuliah Aljabar Linear. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansah. Saya dari kelas IF 104, di mana di sini saya akan mempresentasikan ya tentang tugas yang kedua, di mana kita disuruh untuk menentukan atau membuat ya dua buah matriks ordo 3 kali 3. Kemudian kita lakukan ya penentuan, di mana yang pertama kita harus menentukan rank matriksnya, kemudian yang kedua ada determinan matriks, kemudian yang ketiga kita disuruh untuk menentukan matriks adjoin, dan yang terakhir kita disuruh untuk menentukan matriks inverse-nya. Di mana di sini bisa dilihat ya, di mana saya membuat matriks pertama yaitu matriks A dengan baris pertama yaitu 2 3 1, baris keduanya yaitu 4 1 min 3, dan baris tiganya yaitu min 1 2 dan 5. Kemudian matriks yang kedua yaitu matriks B ya, di mana baris pertama yaitu 1 2 3, kemudian baris yang kedua yaitu 0 1 4, dan baris yang ketiga yaitu 5 6 dan 0. Langsung saja ke pembahasan soal di penyelesaian matriks A-nya ya, di mana kita tentukan dulu rank matriksnya ya, di mana di sini terdapat matriks A-nya, di mana rank matriks itu sendiri itu kita langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menentukan dulu pivotnya. Pivot itu apa sih? Pivot itu elemen eksekutor ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan eliminasi ke elemen yang lain. Di mana di sini saya gunakan dua ini ya sebagai pivot yang pertama. Setelah itu kita tentukan dulu operasi baris elementernya untuk mengeliminasi yang lain. Dimana di sini saya gunakan operasi baris elementer yaitu B2, di mana baris yang kedua nanti kita tambahkan dengan pangkatnya yaitu min 2, kemudian dikali dengan baris pertama. Kemudian yang kedua yaitu B3, di mana baris yang ketiga saya tambahkan dengan setengah, kemudian dikali dengan baris pertama. Nah, kedua operasi baris elementer ini saya gunakan yang nantinya saya akan mengenolkan nih, yaitu baris kedua dan ketiga di kolom pertama. Ini saya akan nolkan nanti ya. Untuk lebih jelasnya masuk ke perhitungannya ya. Nah, kita fokus ke baris kedua dan ketiga ya. Dimana di sini baris yang kedua tadi kita tambahkan dengan pangkatnya yaitu setengah. Baris yang kedua mana? Yaitu 413 ini. Nah, kita tambahkan dengan setengahnya. Setengah nih. Kemudian dikali dengan baris yang pertama, yaitu 2, 3, dan 1. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, baris ketiga. Gimana baris yang ketiga ini? Yaitu min 1, 2, dan 3 ini, dan 5 ini ya. Kita tambahkan dengan pangkatnya, yaitu setengah. Kemudian kita kalikan dengan baris pertama, yaitu 2, 3, dan 1. Maka hasilnya didapatkan ya. Nah, seperti ini ya. Kita dahulukan nih perkaliannya dulu, karena kalau ada penjumlahan dan perkalian dalam satu operasi ya, kita kalau dahulukan ya perkaliannya dulu. Nah, di sini min 2 kali 2, min 4 ya. Berarti 4 plus min 4. Kemudian 1 plus min 6. Karena 2 kali 3 ya. Kemudian 2 kali 1 yaitu min 2. Kemudian di sini baris yang ketiga yaitu setengah kali 2. Tinggal coret aja nih. Sisanya berapa? 1. Berarti min 1 plus 1. Kemudian ini setengah kali 3. Berarti 3/2. Kemudian 1 setengah kali 1. Yaitu 1/2. Setelah itu kita dapatkan nih matriksnya. Matriks ini nih. Ini dapat dari mana? Tadi 4 kurangi 4. Karena plus ketemu min. Hasilnya min ya. Berarti 4 kurangi 4 yaitu 0. Kemudian 1 kurangi 6 yaitu min 5. Kemudian min 3 kurangi 2 yaitu min 5. Kemudian min 1 plus 1 yaitu 0. Kemudian 2 plus 3/2. Nah, ini kalau terdapat perhitungan seperti ini, kita samakan dulu ya penyebutnya ya. Dimana di sini kan terdapat ya 2 plus 3/2. Kalau kosong kayak gini berarti per 1 ya. Plus 3/2. Tinggal kita samakan nih. Samakan penyebutnya. Tinggal kali aja nih penyebutnya masing-masing. Berarti 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Maka 2 kali 2 yaitu 4. Ditambah, ini udah 2 berarti nggak usah diapa-apain lagi nih.
berarti 3 ya, tetap ya. Berarti 4 plus 3 yaitu 7. 7 per 2. 7 bagi 2 berapa? Maka hasilnya yaitu 3,5. Itu ya. Begitu juga kita lihat nih, yang terakhir. Ini kan ada 5 plus setengah. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. 5 plus setengahnya kita samakan. Setelah kita samakan, kita bagi berapa. Nanti hasilnya 5,5 ini. Nah, kita lihat lagi nih matriks ini. Kita bisa lakukan operasi baris elementer lagi nggak? Nah, di sini bisa ya. Di mana kita gunakan ya pivot yang kedua yaitu min 5. Ini sebagai pivot yang kedua untuk mengeliminasi di baris yang ketiga nanti. Di mana saya gunakan di sini operasi baris elementernya yaitu baris yang ketiga nanti. Saya tambahkan dengan pangkatnya yaitu min 3,5 per min 5 dikali dengan baris yang keduanya ini. Di mana dihasilkan ya seperti ini ya. Kita fokus nih baris ketiganya. Di mana baris yang ketiga yaitu 0, 3,5 dan 5,5 ini kita tambahkan dengan pangkatnya. Pangkatnya ini kita tambahkan ya. Kemudian kita kalikan nih ke baris yang kedua yaitu 0, min 5, dan juga min 5. Maka hasilnya nanti dapat nih. Seperti ini ya. Min 3,5 per min 5 kali 0 kan 0. Kalau ini, kita tinggal coret aja nih. Maka hasilnya sisanya yaitu min 3,5. Maka dihasilkan nih 3,5 min 3,5. Kemudian yang terakhir kita coret aja nih. Maka dihasilkan 5,5 dikurangi 3,5. Maka dihasilkan nih matriks akhirnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini di baris yang ketiga. Nah, 0 plus 0 yaitu 0, 3,5 kurangi 3,5 yaitu 0, kemudian 5,5 kurangi 3,5 yaitu 2. Nah, kita lihat nih, bisa kita lakukan operasi baris elementer lagi nggak? Kalau bagi saya ini udah cukup ya, kita bisa menentukan nih rank matriksnya berapa. Nah, rank matriks itu sendiri merupakan jumlah maksimal ya, baris ataupun kolom yang bukan 0. Bukan 0 artinya apa? Bukan 0 artinya semua barisnya itu tidak 0 semua. Itu artinya baris bukan 0 ya. Kalau 0 semua berarti baris 0 gitu ya. Maka di sini disimpulkan di mana baris pertama yaitu 2, 3, 1 merupakan baris bukan 0 karena tidak 0 semua. Begitu juga baris kedua dan baris ketiga. Maka disimpulkan rank matriks A-nya yaitu 3. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ya ke pembahasan yang kedua. Di mana yang kedua nanti kita disuruh untuk menentukan rank matrix, menentukan determinan matriksnya. Di mana di sini kita bisa lihat ya matriks A-nya. Nah, ini rumus determinan matriks ya. Di mana rumusnya yaitu A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13. Nah, langkah awal yang kita lakukan, kita tentukan dulu nih yang mudah dulu, di mana kita bisa lihat ya, A11, A12, A13. Ini dapat dari mana? Artinya, A11 itu artinya nominal yang ada di baris pertama, kolom pertama, di mana A11-nya di baris pertama yang mana? Ini, kolom pertama yang ini. Kita bisa lihat nih, yang bersinggungan nih. Maka itu merupakan A-nya, A11-nya. Tadi A11-nya yaitu 2. Begitu juga untuk A13-nya, A12-nya. A12 artinya baris pertama, kolom kedua. Yang bersinggungan yang mana? Yaitu 3. Nah, begitu juga dengan A13. Berarti ini 1. Gitu ya. Tinggal tulis ini sini 2, 3, dan 1. Setelah kita menentukan A-nya, kita tentukan nih kofaktornya. Baik kofaktor C11, C12 maupun C13-nya. Dengan rumus yaitu min 1 pangkat. Pangkat ini didapat dari mana ya? Didapat dari kofaktor mana yang akan kalian tentukan. Kalau C11 ya berarti pangkatnya 1 tambah 1. Gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan M-nya, minornya. Nah, untuk menentukan minor, kita lakukan nih. Kalau contoh, ini kita M11, berarti kita hilangkan nih. Baris pertama, kolom pertama. Nanti kan kita bisa lihat ya, matriks yang terbuka ini ya, yaitu ordo 2 kali 2 ini. Nah, kita masukkan di sini nih, ke di sini, ke bawah ini. Nah,
Ini kita pisahin gunanya untuk apa? Untuk menentukan minornya ini. Setelah kita pisahin, kita tinggal kalikan silang. Maka di sini 1 kali 5 dikurangi min 3 kali 2. Maka 1 kali 5 yaitu 5, min 3 kali 2 yaitu min 6. 5 kurangi min 6 yaitu 11. Setelah kita menentukan nih minornya berapa, kita tinggal masukkan ke rumus tadi, kofaktornya, yaitu min 1 pangkat 1 plus 1 kali minornya yaitu 11, ke hasilnya 11. Begitu ya. Nah, cara ini kita gunakan untuk menentukan C12 dan C13-nya nanti. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Yang perlu kalian perhatikan, kalau C12 berarti pangkatnya berubah nih, 1 tambah 2. Kemudian M-nya juga berubah nih. Ini matriks ordo 2 kali 2-nya. Ini dapat dari mana? Dari sini nih. Kalau C12 berarti kita hilangkan nih baris pertama, kolom kedua. Nah, di sini kan terdapat ya ordo 2 kali 2-nya, yaitu 4, min 3, min 1, dan juga 5. Nah, setelah itu kita kalikan silang. 4 kali 5 yaitu 20. Kemudian min 1 kali min 3 yaitu 3. Tinggal kurangkan 20 kurangi 3 yaitu 17. Begitu ya. Setelah kita tentukan minornya, tinggal masukkan ke rumus kofaktor tadi. Di mana di sini hasilnya yaitu min 17. Begitu juga dengan untuk menentukan C13-nya. Sama kayak tadi nih. Kita ubah pangkatnya 1 plus 3-nya. Kemudian kita hilangkan nih. Mana yang perlu kita hilangkan? Kalau C13, kita hilangkan baris pertama, kolom ketiga. Maka sisanya itu kita pisahin, kemudian kita kali silang. Kayak tadi nih. Setelah kita tentukan nih, semuanya, baik itu C11, C12, dan C13, tinggal kita masukkan determinannya. Di mana tadi A11 yaitu 2, dikali C11 yaitu 11, kemudian A12 yaitu 3, dikali C12 yaitu min 17, kemudian ditambah dengan A13-nya yaitu 1, kemudian C13-nya yaitu 9. Maka dihasilkan 2 kali 11 yaitu 22, 3 kali min 17 yaitu min 51, kemudian 1 kali 9 yaitu 9. Maka hasil akhirnya yaitu min 20. Maka determinan matriks dari matriks A-nya yaitu min 20. Begitu ya. Setelah kita menentukan determinan matriks, kita masuk ke matriks adjoinnya untuk menentukan matriks adjoin. Di mana untuk menentukan matriks adjoin, kita perhatikan nih, adjoin A, matriks A ya, itu didapat dari kofaktor ya. Kofaktor matriks tersebut, kemudian kita transposkan. Transposkan itu artinya apa? Artinya itu kita ubah baris ke kolom ataupun sebaliknya, atau kolom ke baris gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke pembahasannya ya. Dimana di sini disediakan matriks A-nya tadi. Nah, kita ketahui nih, kita kan udah tentukan C11, C12, dan C13-nya yaitu sebagai berikut ya. Nah, kemudian kita tinggal tentukan nih C12 ini kofaktor di baris kedua dan kofaktor di baris ketiga. Caranya sama ya, kayak tadi ya. Untuk menentukan determinannya, kita tentukan dulu faktornya. Kofaktor ditentukan dari kita tentukan minornya dulu kayak tadi nih. Dimana di sini di baris kedua yaitu C21. Kita tentukan dulu minornya M21. Itu didapat dari mana? Didapat dari kita hilangkan dulu nih baris kedua kolom pertama. Maka sisa matriks ini kita masukkan di sini nih. Nah, setelah kita masukkan sini, kita kalikan silang. Nah, berarti 3 kali 5 yaitu 15 dikurangi, kita tulis ya, minor di sini 15 dikurangi 2 kali 1 yaitu 2. 15 kurangi 2 berapa? 13. Sini. Tinggal kita kalikan dengan ini nih. Min 1, 2 plus 1 itu min 1. Berarti 3 kali min 13 kali min 1 yaitu min 13. Begitu ya. Sama caranya kayak tadi. Nah, cara itu kita tentukan untuk menentukan C kofaktor di baris kedua dan baris yang ketiga. Nah, di mana di sini kita tentukan ya, di mana C22-nya yaitu 11, C23-nya yaitu min 7, C31-nya yaitu min 10, C32-nya yaitu 10,
dan C tiga-tiganya yaitu min 10. Sebenarnya ada cara cepat ya untuk menentukan kofaktor dari sebuah matriks ya, di mana kofaktor itu sendiri terdapat polanya, di mana di sini saya contohkan ya, di mana pola di baris pertama yaitu plus, min, plus. Polanya di baris kedua yaitu min, plus, min. Pola di baris ketiga yaitu min, plus ya, sorry, plus, min, kemudian plus. Gitu ya. Contohnya, saya contohkan satu ya, di mana untuk menentukan ini, T21 yang kayak tadi nih, kita kan pisahkan dulu minornya. Ini matriksnya ya, 31, kemudian kita kalikan silang ya, di mana tadi hasilnya itu 13. 13 ya, 13. 13. Tinggal kita masukkan di sini polanya. C21 berarti di sini tandanya min. Tinggal kita tambahkan min. Berarti C21-nya yaitu min 13. Begitu ya. Syaratnya kita tentukan dulu minornya berapa, kemudian kita kalikan dengan polanya. Begitu ya. Itu merupakan cara cepat untuk menentukan kofaktor dari sebuah matriks. Setelah kita tentukan ya masing-masing kofaktor dari semua barisnya, kemudian kita bisa simpulkan matriks kofaktor dari A, yaitu 11 tadi, di baris pertama yaitu 11, min 17, 9. Kemudian di baris yang kedua yaitu min 13, 11, dan juga min 7. Kemudian di baris yang ketiga yaitu min 10, 10, dan juga min 10. Gitu ya. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menentukan matriks adjoint, itu merupakan kofaktor kofaktor dari matriks tersebut kita transposkan. Artinya kita ubah nih, yang awalnya baris, kita ubah jadi kolom nantinya. Gitu ya, maka di sini kita hasilkan nih. Nah, matriks adjoint dari A, yang awalnya baris, yaitu 11, min 17, 9, kita ubah menjadi kolom. Kita ubah menjadi kolom ya, seperti ini. Itu juga dengan yang kolom kedua dan kolom ketiga, seperti itu ya. Maka kita simpulkan matriks adjoint dari A yaitu 11, min 13, min 10, kemudian min 17, 11, dan juga 10, kemudian 9, min 7, dan min 10. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, kita tentukan nih matriks inverse-nya. Nah, di matriks inverse itu rumusnya A min 1, ini A inverse ya artinya ya. Artinya ini inverse ya. Itu 1 per determinan dari matriks A, kemudian dikali dengan adjoint-nya. Nah, tadi kan udah kita tentukan ya masing-masing ya, masing-masing determinan dan juga adjoint-nya. Tinggal kita masukkan di sini nih. 1 per determinan tadi berapa? Min 20. Jika kalikan dengan matriks adjoint-nya tadi. Nah, kemudian tinggal kita kalikan nih masing-masing baris, yaitu 1 per min 20 kali 11, yaitu min 11 per 20. Kemudian 1 per min 20 kali min 13, yaitu 13 per 20, dan seterusnya. Maka ini dihasilkan nih matriks inverse-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut nih ke pembahasan yang kedua, yaitu menyelesaikan matriks B-nya. Di mana saya gunakan nih matriks B-nya, yaitu 1, 2, 3, 0, 1, 4, dan 5, 6, 0. Nah, langkah untuk menentukan rank matriks sama kayak tadi ya, kita tentukan pivotnya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan operasi baris elementernya berapa. Di sini saya gunakan nih pivot yang pertama yaitu 1, dan saya gunakan operasi baris elementer yaitu baris yang ketiga ini nanti saya tambahkan dengan min 5, kemudian dikali dengan baris yang pertama. Langsung saja kita fokus ke ini. Fokus ya. Kita fokus ke baris yang ketiganya. Sini. Dimana baris yang ketiga yaitu 5, 6, dan juga 0 ya. Kita tambahkan nih dengan pangkatnya yaitu min 5. Setelah itu kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1, 2, dan 3. Maka hasilnya ini. Kita hapus dulu ini coretannya ya, biar kelihatan. Nah, maka dihasilkan di sini nih. 5 kali 1 berapa? Min 5. Kata kita dahulukan dulu yang perkaliannya. Berarti 5 plus min 5. Kemudian min 5 kali 2 berapa? Min 10.
kemudian min 5 kali 3, min 15. Setelah itu kita tentukan hasil akhirnya. Seperti ini ya. Nah, 5 plus min 5, kalau plus ketemu min hasilnya min, berarti 5 kurangi 5 yaitu 0. Kemudian 6 kurangi 10 yaitu min 4. Kemudian 0 kurangi 15 yaitu min 15. Setelah itu kita bisa lihat nih di sini. Apakah kita bisa melakukan operasi baris elementer lagi untuk melakukan eliminasi ke elemen yang lain gitu ya. Di sini kita bisa lihat nih. Di sini saya gunakan pivot yang kedua yaitu 1. Kemudian saya gunakan operasi baris elementer yaitu B3 pangkat min 4 2. Mana saya akan mengenolkan nanti baris yang ketiganya. Langsung saja ke perhitungannya ya. Dimana di sini baris yang ketiga, artinya baris yang ketiga yaitu 0, min 4, dan juga min 15. Kita tambahkan nih dengan pangkatnya 4. Kemudian kita kalikan ke baris yang kedua yaitu 0, 1, dan 4. Kemudian dihasilkan 4 kali 0 yaitu 0, kemudian 4 kali 1 yaitu 4, kemudian 4 kali 4 yaitu 16. 16 ini ya. Kemudian kita tentukan hasil akhirnya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. 0 plus 0 yaitu 0, min 4 plus 0 yaitu 0, kemudian min 15 plus 16 yaitu 1. Nah, kita bisa simpulkan nih rank matriks dari B-nya. Di mana rank matriks itu kita disuruh kita tentukan itu berdasarkan jumlah maksimal baris yang bukan 0. Di sini bisa kita lihat nih, baris pertama itu merupakan baris bukan 0 karena semua nilainya bukan 0. Itu ya. Maka kita simpulkan di sini, baris pertamanya merupakan baris bukan 0 karena semuanya bukan 0. Itu juga baris yang kedua dan baris yang ketiga. Maka sama nih kayak matriks yang pertama tadi A, yaitu matriks B-nya yaitu 3. Sorry ya, ini matriks B nih. Matriks B-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian setelah kita tentukan rank matriks, kita tentukan determinan matriksnya. Sini. Sama kayak tadi ya. Ini disediakan nih matriksnya. Rumus determinan matriks kita yaitu A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 tambah A13 kali C13. Nah, sama kayak tadi, kayak menentukan determinan B-nya tadi. Sama ya. Di mana ini B ya. Sorry, ini B. Determinan B-nya. Di mana C11 itu ditentukan dengan rumus min 1. Kalau pangkat ini didapat sama kayak tadi ya. Kalau kita tentukan C11 ya berarti pangkatnya 1 tambah 1. Kemudian kali minornya. Minornya itu didapat dari kita hilangkan dulu. Kalau M11 berarti kita hilangkan baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian kita tentukan nih matriks terbukanya, ini taruh sini ya, kita pisahkan. Kemudian kita kali silang nih. 1 kali 0 berapa? 0. 6 kali 4 berapa? 24. Berarti M-nya, minornya yaitu min 24. Setelah kita tentukan minornya, kita masukkan ke kofaktornya. Jadi, min 1 pangkat 1 plus 1, yaitu 1 ya, dikali minornya, min 24. Jadi, C11-nya yaitu min 24. Nah, lakukan cara tersebut untuk menentukan C12 dan C13. Seperti ini ya. Setelah kita tentukan masing-masing kofaktornya, kita tinggal masukkan determinannya, determinan B-nya. Ini B, sorry. Ini B, di mana determinan B ini A11 berapa? A11-nya yaitu yang ada di baris pertama ini tadi. 1 dikali dengan C11 yaitu 24, min 24 ditambah A12-nya yaitu 2 dikali C12 yaitu 20, kemudian A13-nya yaitu 3 dikali dengan C13-nya yaitu min 5. Maka 1 kali min 24 yaitu min 24, 2 kali 20 yaitu 40, kemudian 3 kali min 5 yaitu min 15. Maka tinggal kita jumlahkan nih semuanya, maka hasil akhirnya yaitu 1. Gitu ya. Maka determinan matriks B-nya yaitu 1 ya. Kemudian kita tentukan nih matriks adjoin-nya. Nah, matriks adjoin tadi masih ingat nggak? Matriks adjoin itu merupakan kofaktor ya.
kofaktor dari matrik tersebut. Kalau B, B ya. Kemudian kita transposkan. Transposkan itu artinya kita ubah, baik itu baris menjadi kolom maupun kolom menjadi baris. Begitu ya. Kita tinggal masuk ke penjelasannya di sini. Matriks B-nya. Nah, kita kan udah ketahui nih, baris pertama kofaktornya yaitu tadi ya, min 24, 20, dan min 5. Kita tinggal tentukan kofaktor di baris yang kedua dan baris yang ketiga. Sama kayak tadi nih, kita cari dulu minornya. Minornya itu didapat dari kita hilangkan nih, misal, contoh satu ya, T21, artinya kita hilangkan nih baris 2 kolom pertama. Nah, ini kan kita sisakan nih matriks terbukanya, kita pisahkan di sini, masuk nih di sini. Setelah itu, kita kalikan silang. 2 kali 0 berapa? Yaitu 0. 0 dikurangi dengan 3 kali 6 berapa? 18. Nah, 0 kurangi 18, yaitu min 18 ya. Nah, tinggal kita masukkan pola tadi nih, pola untuk menentukan kofaktor. Di mana baris pertama yaitu plus, min plus, baris yang kedua yaitu min, plus min, dan baris yang ketiga yaitu plus, min, plus. Kalau di sini hasilnya min, untuk menentukan C21 min, maka di sini yaitu min 18 dikali min. Min 18 kali min berapa? Yaitu 18. Nah, seperti itu ya. Tinggal lakukan proses untuk menentukan kofaktor di masing-masing baris ya. Dengan pola ini, tinggal masukkan aja, tinggal kalikan ya. Itu ya. Maka nanti setelah kita tentukan semuanya, maka kita simpulkan nanti matriks AC-nya. Nah, di sini matriks AC-nya, di mana matriks kofaktor dari B itu kita masukkan semuanya kofaktornya, yaitu min 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, kemudian 5, min 4, dan 1. Setelah kita ketahui kofaktornya, kita tentukan adjoinnya, matriksnya, yaitu dengan cara kofaktor dari matriks tersebut kita transposkan, di mana yang awalnya tadi baris, kita ubah jadi kolom. Nah, ini barisnya kan min 24, 20, min 5 ya. Kita ubah baris pertama ini ke kolom pertama. Seperti ini ya, kita ubah barisnya menjadi kolom. Begitu ya, itu untuk mencari matriks adjoinnya. Maka di sini kita lihat ya, bisa lihat hasilnya min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, dan min 5, 4, 1. Ini merupakan matriks adjoin dari matriks B. Setelah itu, kita tentukan nih matriks inverse-nya. Caranya sama ya kayak tadi, di mana untuk menentukan matriks inverse, yaitu rumusnya A-1, ini artinya ini inverse ya, sama dengan 1 per det B, sorry ya ini B, determinan dari B, kemudian dikali dengan adjoin dari B. Nah, kita kan udah tentukan nih masing-masing determinannya dan juga adjoinnya, tinggal kita masukkan nih 1 per 1 dikali adjoinnya tadi berapa, yaitu min 24, 18, 5, min 15, min 20, min 15, min 4, dan min 5, 4, 1. Kemudian kita kalikan nih, karena kalinya yaitu sama 1, artinya dikali 1, artinya matriks inverse dari matriks B sama dengan matriks adjoin dari matriks B, karena sama nih dikali 1, maka hasilnya tetap sama. Gitu ya. Sekian penjelasan mengenai presentasi saya tentang eh, menentukan rank matriks, determinan, kemudian kita tentukan tadi matriks adjoinnya, kemudian inverse-nya berapa. Begitu ya. Sekian atas penjelasan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.